Di mana bah ya bah? Suasana di dalam kapal, guys. MP Kirana.
siapa kepercayaan Anda untuk berlayar menggunakan armada kapal PT Dharma Lautan Utama. Sebagai bentuk komitmen PT Dharma Lautan Utama. Di depan Pak. Allah, itu makan. Kayak lagi ayam. Lihat. Lihat dong ayamnya. Itu. Harga berapa? Mbak, angkat bang. Angkat dikirim. Kenapa? Biar gampang mudah digunakan bila mana sewaktu-waktu diperlukan. Dan sebelum saya peragain, saya mau minta izin dulu kepada para penumpang dijawab yang kompak semuanya. Bapak Ibu, jaket pelampung ini kalau saya peragain, kira-kira boleh saya peragain? Boleh. Oke, barangkali ada yang mau ngerekam saya atau memvideokan saya, ya silahkan saya izinkan ya buat kenang-kenang aja. Mudah-mudahan viral. Viral orangnya ya. Biasakan di YouTube, biasa naik video ya, biasa bikin. Mudah-mudahan viral. Mudah-mudahan nanti ke depannya akan jadi duit. Bagi-bagi sama saya ya. Nih, tali sabuk yang pertama-tama dibuka yang atas, yang bawah. Gunakanlah di badan, nggak jauh beda kayak menggunakan yang namanya jaket roti biasa. Nih, tangan kiri kanannya dimasukin Bapak Ibu. Ya. Nah, lalu ini sabuknya picikan selotkan kembali. Ya, di sini talinya panjang, ini buat ukuran badan. Nih, ini talinya digeser, lalu diukur, baru dipaskan. Nih, kayak begini. Ada satu, lalu yang atas, dua. Nah, udah begini, lalu dipres kembali tali sabuknya, satu persatu, biar melekat di badan, biar nggak mudah lepas bila mana digunakan di laut. Ini dikencangkan Bapak Ibunya. Nih, talinya biarkan panjang ke depan, beriskan aja ke belakang. Nah, kayak begini Bapak Ibu cara menggunakan jaket pelampung. Sangat mudah, gampang. Dan nanti kita tinggal nunggu instruksi dari pihak kapal atau dari Bapak Nakoda. Walaupun Anda sudah menggunakan jaket pelampung, kalau belum disuruh untuk meninggalkan kapal, jangan buru-buru loncat ke laut. Kenapa? Siapa tahu kapal yang kita tumpangi masih bisa diatasi atau masih bisa diselamatkan. Takutnya ini dalam keadaan panik, mentang-mentang sudah pakai jaket pelampung, padahal belum disuruh. Lari keluar, manjat ke pagar, di laut, repot sendirian nanti di laut ya. Orang mau masih ngumpul di kapal, dia sudah di laut, siapa suruh? Main loncat-loncat aja ya. Tetap tunggu instruksi dari pihak kapal. Dan bila mana kapal mengalami musibah fatal, contoh kapal mengalami kebocoran, contoh kapal mengalami kebakaran, transportasi kapal laut sering sekali kejadian kapal kebakaran ya. Nanti bunyi alarm kapal dinyalakan, bunyi suling kapal dinyalakan. Kalau di kendaraan mah bahasanya klakson, kalau di kapal laut bahasanya suling kapal. Nah, bila mana suling kapal dinyalakan 7 kali pendek-pendek, 1 kali panjang, itu tandanya kapal dalam keadaan bahaya, darurat, tidak bisa diatasi lagi. Nanti penumpang semuanya diimbau, dikumpulkan, diinstruksikan untuk segera meninggalkan kapal itu ya. Untuk segera mengosongkan kapal dengan cara semuanya terjun loncat ke laut. Yang berani terjun, yang berani loncat nanti tinggal loncat. Yang tidak dianjurkan terjun loncat ke laut itu ada 4 golongan. 1 orang sakit, orang hamil, anak kecil, dan yang sudah jompo atau yang sudah lanjut usia, itu mah tidak diloncatkan. Itu mah sama orang kapal langsung dibantu, didahulukan, diturunin pakai sepoci. Yang ada di kiri kanan warnanya oranye itu untuk kaum lemah. Yang masih muda, yang masih kuat terjun aja. Tapi loncat ke laut tetap ada aturannya. Ya, pengen selamat tapi loncatnya salah karena kapal punya ketinggian ya 10 sampai 12 meter. Banyak yang bertumpang gede, banyak yang patah kaki karena loncatnya salah. Nah, biar penumpang semuanya tahu dan paham, boleh kalau saya peragain cara loncat ke lautnya? Boleh. Ya. Boleh? Boleh. Saya akan loncat ya. Selesai itu ngomongnya. Oh, alhamdulillah ada yang bilang jangan. Terima kasih yang bilang jangan ya, yang boleh main sama tega. Ibu bapak mohon maaf, bukannya saya takut terjun loncat ke laut, sehubungan kapalnya sudah jalan, kalau saya loncat, alhamdulillah ketinggalan ya. Jadi di sini banyak. Nah, ini yang penting tahu caranya. Nah, Bapak Ibu terjun loncat ke laut pertama-tama, ini kaki dua-duanya jangan sampai tumbuh
takut terjun loncat paling akhir, di bawah udah banyak kepala orang atau ada kayu melintang. Ya, yang loncat laki-laki, mohon maaf ya, namanya laki-laki kan air wagayot tua, ya, takut kena benturan kepala orang. Jadi bagaimana melindunginya? Kakinya rapatkan atau silangkan, fungsi guna untuk memecah air laut. Tangan kiri memegang jaket pelampung, tangan kanannya menutup hidung dan mulut biar gak terlalu banyak minum air laut. Posisi kayak begini Bapak Ibu ya, pandangan fokus ke depan, baru Anda loncat ke laut. Nah, ukuran badan saya Bapak Ibu terjun loncat ke laut, ya tetap tenggelam dulu Pak Haji, ya sedalam 1-2 meter. Mohon maaf ini, kalau yang badannya gemuk, yang badannya gendut, mungkin tenggelamnya nyampe dasar dulu, ya baru muncul ke atas. Beda jemput ibu supaya. Tapi jangan khawatir, semuanya akan nongol ngambang setengah badan di permukaan air laut. Jadi dia naik lagi ke permukaan air laut kalau menggunakan di jaket ya. Dan sudah di laut, Anda untuk minta tolong Bapak Ibu ya. Seandainya tim SAR-nya belum datang, ada kapal yang lewat, perahu nelayan yang lewat, ya nanti Anda minta tolong, tapi jangan teriak-teriak, ya jangan gogorowokan di laut bang, nggak kedengeran, ya suara angin laut, ya percuma sekeras apapun, ya suara habis, ya. Jadi bagaimana? Gunakanlah alat pemanggilan yang ada di jaket pelampung. Ada 2 fungsi, ada 1 buah lampu, ada 1 buah yang namanya ini piriwit. Ya, ini piriwit kalau di laut mah Pak ya. Ini lumayan, piriwit ini lumayan suaranya keras, suaranya kencang, alat panggil untuk minta pertolongan di lautan. Nah ini piriwit Bapak Ibu, kalau ditiup ini dari mana? Dari Merak. Ini suaranya samar-samar nyampe ke Bakauni ya. Nah, kira-kira percaya nggak? Nggak percaya. Boleh ini piriwit kalau saya tiup di ruangan ini? Oke, saya udah minta izin. Ya mohon maaf dalam hitungan yang ketiga, ya ini fluid akan saya tiup, tolong telinga tutup sebentar 1 detik ya. Takutnya ya Anda telinganya sakit, kaget ya nanti nyalahin saya. Nah, sebentar dihitung dulu, udah belum? Siap-siap dulu ya, saya hitung dulu. Karena ada di ruangan posisinya ini ya, berdekatan ya. Nah oke, saya hitung dulu, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alhamdulillah ya. Tuh kelihatan semuanya tersenyum dan bahagia ya. Pak ini mah sambil dihibur aja. Tujuan saya bukan pengen diketawain, sambil menghibur penumpang. Alhamdulillah penumpang masih bisa tersenyum. Itu tandanya penumpangnya sehat dan bahagia. Itu tujuan saya ya. Di laut Pak ulah ngalamun, beda aura laut di daratan ya. Nah ini suara asli mana ya? Oh iya betul tadi. Ditiup, mau kencang pelan tergantung kita meniupnya. Nah ini betul Pak ya. Nanti tim SAR akan mendengar, akan segera menolong. Cuman awas kalau sudah ditolongin, ini fluidnya jangan ditiupin terus ya. Kenapa? Gandeng. Tim SAR-nya nanti malah diceburin lagi kalau ya kantongin. Dan kalau yang ini ada 1 buah lampu, Bapak Ibu ini lampu ini fungsi gunanya alat penerangan bila mana ting-bating kapal kejadian musibah di malam hari ya. Malam di lautan gelap gulita nggak kelihatan. Dulu Bapak Ibu di Selat Sunda ya, kejadian KMP Laut Teduh terbakar jam 2 malam dini hari ya. Nih ini talinya panjang, acungkan ke atas. Nah untuk menyalakan ini tinggal dirapatkan, nanti nyala kucap pincep ya. Nah, kedap begini. Nih Bapak Ibu rapatkan kayak begini. Tuh. Nah ini nyalanya kayak gini ya. Nanti pucap pincep di laut ya, acungkan ke atas ya. Jangan direndam ke air laut. Bukan tim SAR yang nolong, takutnya ikan biru nanti yang datang ya. Jadi acungkan kembali ke atas. Nah itu aja Bapak Ibu ya, tata cara menggunakan jaket pelampung yang benar. Dan sebelum saya akhiri, saya mau nanya dulu kepada para penumpang, dijawab yang kompak semuanya. Bapak Ibu, jaket pelampung yang saya peragain, kira-kira Bapak Ibu semuanya udah paham? Paham. Alhamdulillah ya, terima kasih yang bilang paham. Yang belum paham mah capek kalau diulangi lagi ya. Nah mudah-mudahan ini jaketnya seumur hidup kita, selamat naik kapal dimanapun ya, mudah-mudahan jangan sampai pernah menggunakan ini jaket. Ini mah hanya peragaan baik. Lillahi ta'ala, tujuan saya di sini bukan menakut-nakuti. Namanya manusia, kita nggak ada yang tahu yang namanya musibah Bapak Ibu ya. Dan saya doakan kembali untuk para penumpang yang naik kapal ini, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, semua selamat sampai tujuan. Alhamdulillah ya, rezeki uangnya mudah-mudahan ditambah lebih banyak lagi. Amin.
Nah, untuk keselamatan alhamdulillah sudah saya sampaikan, dan untuk masalah keamanan tetap harus kami sampaikan juga. Jadi Bapak Ibu kalau bepergian atau naik kapal laut, ini barang bawaan tolong dijaga, perhatikan, karena orang jahat kita nggak tahu ya. Contoh HP, dompet, uang, perhiasan tolong dijaga, jangan teledor. Karena kehilangan barang tersebut di atas kapal itu resiko sendiri, pihak kapal tidak ganti rugi ya. Nah, jadi Bapak Ibu intinya ulah teledor ya. Nah, di sini mah alhamdulillah ruangan titik aman. Kenapa ruangan titik aman di sini? Karena ada pantauan kamera CCTV. Terjadi apa-apa kehilangan barang tersebut di ruangan ini pasti ketahuan, kepantau, diputar kembali di CCTV. Nah, kalau di luar samping kiri kanan itu pantauan kamera tidak ada. Anak kecil tolong dijaga, putra putrinya jangan sampai dibiarkan main keluyuran sendirian. Dan dulu Bapak Ibu pernah kejadian ya, 3 minggu yang lalu ada anak kecil mau jatuh ke laut, sudah bergelayutan di pagar kapal ya, karena itu kelalaian orang tuanya. Setiap kapal laut itu pagar kapalnya bolongnya lihat ya, lebar-lebar. Anak kecil mah nggak tahu yang namanya bahaya, anak kecil mah taunya bahagia main. Jadi tolong dijaga, mau main dampingi sama orang tuanya. Toilet, kamar mandi ada di belakang samping kiri kanan. Nah, yang perempuan ada sebelah sini, kalau yang laki-laki ada sebelah sini ya. Dan untuk musola juga ada di belakang, tempat duduk ada samping kiri kanan. Dan untuk Bapak Ibu jangan lupa juga untuk masalah kesehatan. Jadi Bapak Ibu kondisikan kesehatannya, karena Bapak Ibu bepergian dalam keadaan sehat, turun dari kapal nyampe rumah harus dalam keadaan sehat juga. Kalau naik kapal laut, Ibu Bapak usahakan perut jangan sampai kosong, jangan nahan lapar. Kenapa? Karena kita bersentuhan dengan angin laut selama kapal berlayar. Nah Bu, angin laut ini jangan disamakan kayak angin di darat. Angin laut mengandung zat garam, apalagi kapal semakin ke tengah ya, kadar garamnya semakin tinggi. Bila mana perut kita kosong, badannya kurang fit, kurang sehat, kelelahan, kecapean, kurang tidur, terlalu lama nongkrong di luar menghirup angin laut selama kapal 2 jam lebih, takutnya angin laut masuk ke hati, jauh ke hati, itu bisa-bisa menimbulkan yang namanya angin duduk. Kenapa saya bilang begini? Karena sering sekali kejadian di atas kapal. Jadi tolong kondisikan kesehatannya. Yang bawa makanan mungkin belum makan silahkan makan. Yang bawa obat-obatan silahkan pakai ya. Saya nggak bawa makanan, tuh tinggal ambil di kantin, makanan gratis ya. Gratis kata saya, nggak tahu kata yang jaganya mah ya. Bodoh amat, nggak ada orang juga ya. Nah, jadi silakan kondisikan kesehatannya, karena di kapal mah Ibu Bapak nggak ada dokter. Di atas kapal tidak ada rumah sakit, adanya di kapal mah cuma tukang urut doang ya. Yang tadi nyari pasien itu doang. Jadi semuanya Bapak Ibu jangan ada yang sakit di atas kapal, semuanya harus sehat ya. Mudah-mudahan Bapak Ibunya. Nah Bapak Ibu, di sini alhamdulillah tugas saya terakhir setelah peragaan jaket pelampung. Saya juga di sini ada tugas tambahan dari P3K di atas kapal. Dan setiap kapal berlayar, alhamdulillah di sini nanti ada pembagian obat gratis buat penumpang untuk jaga-jaga selama Bapak Ibu di perjalanan. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Nah obat ini nanti kami bagiin, silahkan Bapak Ibu pakai. Bayar enggak? Ini mah tidak usah bayar. Ini pelayanan di atas kapal. Karena kegiatan saya juga ada pantauan kamera CCTV. Bila mana ada 1-2 orang ngasih duit kepada saya, ketahuan di CCTV, nanti sayanya diturunin, garis miring dipecat ya. Kalau 1-2 orang ya. Tapi kalau mau ngasih di belakang mah tenang ya, deket saya gitu ya. Karena nggak ada pantauan kamera ya. Jadi ini mah mohon maaf Ibu Bapak, ini mah gratis. Semua duduk dulu di ruangan. Ruangan ini mah alhamdulillah titik aman. Ada jaket pelampung dekat, ada kamera CCTV. Kalau di luar mah itu tidak ada yang namanya untuk keamanan ya. Mendingan kita duduk di ruangan selama berlayar. Kapal sandar baru turun ke kendaraannya Bapak Ibu ya. Nah ini obat ini yang mau digratisin, gimana obatnya bentuknya nanti saya bagiin. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu, mau atau tidak? Nih perhatikan. Iya gratis ya. Nah ini obat ini minyak angin, minyak gosok ganda purat kapal ya. Beda dengan minyak angin yang Bapak Ibu bawa. Ini Bapak Ibu yang asli, belum ada campuran. Gambarnya juga bukan foto artis, gambar kapal ya.